Bayangkan kamu sedang berada di Tiongkok pada pertengahan Juli. Udaranya sangat panas. Dan satu-satunya yang kamu inginkan adalah segelas besar air es. Kamu membeli minuman di kafe terdekat dan menenggaknya. Tapi airnya sangat panas. Sampai-sampai lidahmu terbakar. Ya, di Tiongkok air putih disajikan dalam keadaan panas. Penduduk lokal selalu minum air panas apapun makanannya, entah saat musim dingin maupun musim panas yang menyengat. Jawaban dari misteri ini ada pada budaya dan sejarah Tiongkok. Ilmu pengobatan tradisional Tiongkok meyakini bahwa tubuh manusia terdiri dari elemen yin dan yang, dan kamu dikatakan sehat hanya jika yin dan yang di dalam tubuhmu seimbang. Jadi, seandainya elemen yang dalam tubuhmu terlalu kuat, temperatur tubuhmu akan meningkat dan kemungkinan kamu akan sakit. Oleh sebab itu, elemen yang harus selalu dijaga agar tidak berlebihan di dalam tubuhmu, atau dengan kata lain, panas berlebih. Dan meskipun terdengar tidak logis, cara terbaik untuk menghindari hal ini adalah dengan minum air panas atau minuman panas lainnya. Minuman-minuman tersebut termasuk dalam kategori yin, sehingga dapat mengimbangi kekuatan yang. Efeknya, suhu tubuhmu akan menurun dan kesehatanmu pulih. Orang-orang Tiongkok telah menggunakan metode ini sejak abad keempat sebelum Masehi. Namun pada waktu itu, tidak semua orang mampu membeli bahan bakar kompor untuk merebus air. Oleh sebab itu, minum air panas adalah sebuah keistimewaan. Biasanya, minuman panas ini disajikan untuk orang lanjut usia, sakit, serta ibu hamil. Minum air panas saat makan juga dapat memperbaiki pencernaan dan melegakan saluran cerna. Dalam hal ini, air hangat atau air panas berperan sebagai pelumas yang menghidrasi lambung dan usus, serta membantu mengeluarkan sisa-sisa makanan. Berapa banyak air yang kamu minum setiap hari? Mana yang lebih kamu suka? Air panas atau air dingin? Beritahu kebiasaanmu di kolom komentar ya. Tapi tentu saja, Tiongkok lebih dari sekedar masyarakat penyuka air panas saat cuaca terik. Bagaimana kalau ku beritahu lebih banyak fakta mengagumkan tentang negara kuno ini? Sepak bola muncul di Tiongkok sekitar 2200 tahun lalu. Atau setidaknya cikal bakal permainan sepak bola yang kita kenal sekarang ini. Namun pada awalnya, bola terbuat dari kulit dan berisi rambut dan bulu. Permainannya sendiri disebut Suchu, yang berarti menendang bola. Dengan luas wilayah lebih dari 9,6 juta kilometer persegi, Tiongkok adalah negara yang sangat luas. Namun, terlepas dari jarak ribuan mil antara sisi timur dan barat, Tiongkok hanya memiliki satu zona waktu, yaitu waktu standar Tiongkok. Alhasil, di bagian barat negara tersebut, matahari bisa terbit sangat lambat hingga pukul 10. Tiongkok adalah negara dengan populasi terbesar di dunia. Lebih dari 1,4 miliar orang tinggal di sana. Penduduk Tiongkok tidak merayakan tahun baru pada tanggal yang sama dengan orang-orang yang tinggal di Amerika dan Eropa. Hari pertama tahun baru di Tiongkok jatuh pada bulan baru yang biasanya terjadi antara tanggal 21 Januari sampai 20 Februari. Itu berarti setiap tahun baru jatuh pada tanggal yang berbeda-beda. Tapi bukan cuma itu, perayaan tahun baru ini biasanya berlangsung selama 15 hari. Dan sekarang bersiaplah, karena duniamu akan terbalik 180 derajat. Kue keberuntungan tidak berasal dari Tiongkok. Kue ini dibuat pertama kali di San Francisco. Dan sekarang, lebih dari 3 miliar kue keberuntungan diproduksi setiap tahunnya. Meskipun orang-orang barat mengira sebaliknya, mendapat ramalan dengan kue ini bukanlah tradisi masyarakat Tiongkok. Tiongkok adalah negara rel kereta api. Bayangkan ini, jika kamu menyambung seluruh jalur rel kereta api di Tiongkok, kamu bisa melilitkannya mengelilingi bumi 2 kali. Hebatnya lagi, kereta tercepat di dunia berasal dari Tiongkok, kereta Maglev Shanghai. Maglev merupakan singkatan dari Magnetic Levitation atau levitasi magnetik. Kereta ini bisa mencapai kecepatan maksimum 431 km per jam. Tiongkok merupakan salah satu negara dengan perkembangan tercepat di dunia. Perkembangan yang kumaksud adalah munculnya gedung-gedung pencakar langit. Rata-rata setiap 5 hari muncul satu gedung pencakar langit di suatu tempat di Tiongkok. Dan selama setahun, Tiongkok biasanya membangun setidaknya 73 gedung pencakar langit. Dan fakta mencengangkan selanjutnya yaitu, es krim pertama kali dibuat di Tiongkok. Mereka mulai makan es krim sekitar 200 tahun sebelum Masehi saat nasi dan susu manis dibekukan dengan cara ditimbun di bawah salju. Tenis meja atau pingpong adalah permainan nasional Tiongkok dan orang-orang Tiongkok sangat pandai memainkannya. Misalnya, selama Olimpiade London tahun 2012,
pemain regu asal Tiongkok memenangkan 4 medali emas dan 2 medali perak pada permainan tersebut. Angka 8 adalah angka keberuntungan di Tiongkok. Alasannya mungkin karena kata makmur terdengar seperti kata 8 dalam bahasa Tiongkok. Mungkin kamu tidak akan terkejut bahwa sumpit muncul di Tiongkok sekitar 3.000 hingga 5.000 tahun yang lalu. Tapi bagaimana kalau ku beritahu ini? Tiongkok menggunakan hingga 45 miliar sumpit setiap tahunnya. Dan saat memakai sumpit, kamu menggunakan lebih dari 30 sendi, hampir 50 otot, dan ribuan saraf pada pergelangan tangan, lengan, bahu, dan jarimu. Dan jika kamu ingin merayakan kehadiran sumpit ini, kamu dapat memperingatinya pada tanggal 6 Februari. Inilah Hari Nasional Sumpit. Dan tidak, kita tidak memainkan piano. Dan tentu saja, berbicara soal Tiongkok, tidak mungkin kita melewatkan tembok raksasa. Dengan total panjang lebih dari 21.200 km, tembok ini merupakan bangunan terpanjang di dunia yang dibuat dengan tangan manusia. Tembok tersebut berumur lebih dari 2.300 tahun dan menghabiskan waktu beratus-ratus tahun untuk membangunnya. Namun, terlepas dari apa yang dipikirkan kebanyakan orang, tembok raksasa tidak membentuk satu garis saja. Tidak, tembok ini memiliki sejumlah cabang yang arahnya berbeda-beda. Selain itu, tidak ada tembok di tempat-tempat yang memiliki perlindungan alami, seperti danau atau pegunungan. Tapi mungkin inilah fakta teraneh dari tembok raksasa Tiongkok. Tembok ini dibangun dengan bantuan beras. Para pekerja menggunakan campuran yang setengahnya terdiri dari tepung beras ketan. Campuran ini membuat bata menempel kuat sehingga tidak ada rumput atau gulma yang dapat tumbuh melalui konstruksinya. Pada tahun 1800-an, Tiongkok memproduksi grafit terbaik di dunia. Produsen pensil Amerika memiliki cara tersendiri untuk memberitahu orang-orang bahwa pensil mereka menggunakan grafit berkualitas tinggi. Dan karena di Tiongkok, warna kuning merupakan simbol kehormatan dan kebangsawanan, produsen tersebut mulai mengecat pensilnya dengan warna kuning. Tiongkok juga merupakan rumah dari pasukan terakota yang sangat terkenal seantero dunia. Pasukan ini terdiri dari kurang lebih 8.000 prajurit tanah liat yang dulunya menjaga makam kaisar di Xi'an. Para peneliti menyatakan perlu lebih dari 37 tahun untuk membuat pasukan itu. Kamu perlu berterima kasih pada Tiongkok karena telah menemukan tisu toilet. Namun pada mulanya, tisu ini tidak diperuntukkan bagi semua orang, hanya kaisar yang dapat menggunakannya. Hidangan di negara ini seringkali berupa campuran rasa yang tampaknya tidak sesuai dan dapat menggabungkan rasa manis, asam, pahit, pedas, dan asin sekaligus. Salah satu alasan utama kombinasi makanan tradisional yang mengejutkan ini yaitu ilmu pengobatan Tiongkok mengklaim semua rasa harus seimbang. Tidak seperti negara barat yang menjadikan sup sebagai hidangan pembuka, orang Tiongkok menyantap sup sebagai bagian dari hidangan penutup. Mereka meyakini ini dapat membantu pencernaan. Tiongkok memiliki raksasa versinya sendiri, namanya Yeren, yang berarti manusia liar. Manusia ini hidup di suatu tempat di pegunungan provinsi Hubei. Pegunungan ini tertutup oleh hutan yang sangat lebat. Hobi yang paling populer di Tiongkok adalah mengoleksi perangko. Ini juga merupakan simbol status sosial. Layang-layang pertama kali ditemukan di Tiongkok sekitar 3.000 tahun lalu. Para peneliti mengatakan, layang-layang pertama yang digunakan di Tiongkok terbuat dari kain sutra dan bambu untuk menakut-nakuti musuh. Sekarang, layang-layang menjadi mainan anak-anak paling populer. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja di sebelah kiri atau kanan layar, dan tetaplah di sisi terang kehidupan.